Internet atau interconnected network, yang artinya jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia yang membentuk informasi secara global. Baku banget ya. Dimanapun kamu berada, di sekolah, di taman, di tempat kerja, di parkiran, di jalan, atau bahkan di rumah mantan, say hi to internet. Dulu teknologi ini cuma bisa dinikmatin oleh orang-orang tertentu aja, ya katakanlah HP gitu. Oh dulu kan orang punya HP itu kan kayak wah gitu. Bahkan dulu tuh orang mikir buat apa sih juga, yang penting bisa SMS sama teleponan kan. Tapi lihat sekarang. Sesuatu yang dulunya kiranya tuh kelihatan nggak mungkin, jadi mungkin. Dulunya kita mesti kirim SMS 10 kali, baru dapat gratis 1000 kali SMS. Sekarang itu udah terganti sama chatting app sampai bego. Kalau dulunya kita irit-iritan telepon karena pulsa, kalau sekarang kita malah lama-lamaan telepon karena kuota. Internet itu udah jadi kebutuhan hidup yang sulit banget buat ditinggalin. Banyak orang sekarang itu berpikir gimana caranya biar bisa tetap terhubung sama internet daripada hidup tanpa internet. Lambat dikit aja atau sinyal itu hilang sebentar aja, kita tuh udah bisa kayak marah, stres, frustasi. Wah, udah gila, udah bisa kayak kesel sama segalanya gitu. Saat itu udah pengen banting HP aja, ya nggak? Lalu, gimana kalau misalnya internet di seluruh dunia ini tiba-tiba menghilang? Ups, dampak terbesar itu menurutku itu lambatnya proses informasi dan juga komunikasi tentunya. Aplikasi kayak WhatsApp, Line, MiChat, Tinder, dan lain-lain tuh jadi nggak guna. Kita jadi dipaksa buat gunain cara lama, yaitu kirim 10 SMS gratis ke 1000 SMS ke semua operator. Dengan begini kita bisa apa? Ya gimana lagi? SMS-an, teleponan, ya udah. Terus kenapa? Aku sendiri belakangan ini udah agak mengurangi namanya ketergantungan dari internet, khususnya kayak Instagram. Jadi kenapa kalian itu ngeliat aku di Instagram tuh agak jarang gitu. Ya paling bikin story lah, cuman sesekali gitu. Tapi kalau buat chatting-chatting ya tipis-tipis lah. Ya mungkin akan terlihat frustasi dan akan sulit banget ya buat kalian tanpa chatting-chattingan sama gebetan atau pacar atau teleponan mungkin. Ya serasa dunia ini kayak mau kiamat aja lah udah. Gak selebay itu sih. Ya dampaknya nggak cuma buat kalangan muda kita aja kok. Di perusahaan-perusahaan gede kayak Google, Facebook, Twitter, atau bahkan platform inilah YouTube gitu, ya bakalan mati total, no income gitu. Orang-orang kayak Bill Gates, kayak Mark Zuckerberg gitu ya bakal balik lagi sama kayak kita gitu, nonton TV. Kalau mereka nonton TV nonton apa ya? Sinetron kali? Karena menurutku TV sama radio itu ya udah digunain dari zaman dulu sih, jauh sebelum adanya internet. Jadi itu yang menurutku bakalan jadi sarana media komunikasi dan informasi yang paling bisa diandelin lah. So please welcome generasi 90-an. Balik lagi ke media sosial. Hidup tanpa internet itu sama dengan hidup tanpa medsos. Hidup tanpa medsos itu sama dengan hidup tanpa Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Bigo juga barangkali. Selebriti Instagram atau biasa kita kenal dengan selebgram ya meninggal lah mereka. Hidup tanpa endorse bisa apa? Canda ya. Orang-orang yang biasa kita kenal dengan istilah influencer ya mungkin bakal nggak ada lagi. Bagusnya nggak ada lagi yang namanya ketimpangan sosial, tapi yang ada sekarang itu kesetaraan sosial. Widih, mantap nggak tuh? Coba lihat dari sisi positifnya deh. Nggak ada lagi ria atau pamer-pamer harta, nggak ada lagi story makan di restoran mahal. Bakal nggak ada orang iri lagi sih menurut kalau udah kayak gini. Bagusnya dibuat kalian cowok-cowok yang bawa ciwi atau gebetan makan gitu, dinner gitu. Nggak akan lagi kalian ngeliat cewek kalian itu ribet muter-muterin makanan itu sebelum makan gitu. Annoying banget gak sih itu? Ketergantungan parah sih kita sama medsos ya. Menurut kalian gimana? Tanpa internet hidup terasa sampah. Nggak selebay itu sih. Emang iya. Tapi ini beneran loh. Masyarakat kita itu bakal resah. Kita ini bakal mati gaya nggak tahu mau ngapain. Lah iya. Emang mau ngapain lagi coba? Kalau dipikir-pikir sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin kayak keluar atau ngobrol sama teman, sama tetangga gitu. Kayak masak, olahraga, dan lain-lain ya banyak lah. Cuman kita ini penyakitnya itu dikit-dikit cek HP, dikit-dikit cek HP. Susah lah. Nggak cuma di Indo doang. Situs dari Psychology Today itu pernah memaparkan penelitian mereka itu tentang ini. Dalam observasi atau pengamatan bahasanya kita ya, 53% orang pengguna HP di Inggris itu bakal cemas kalau HP mereka hilang, kehabisan baterai atau kuota, dan juga gangguan jaringan. Sebanyak 55% dari 2163 observasi responden ini mengaku cemas karena nggak bisa berhubungan dengan teman atau kerabat itu ataupun juga dengan keluarga karena HP-nya nggak bisa dipakai. Di zaman sekarang HP dan internet itu bikin kecanduan penggunanya. Bahkan di Amerika itu 2/3 dari penggunanya itu tidur sama ponselnya sendiri. Sama deh kayaknya dengan kaum-kaum rebahan kita ini. Karena studi-studi itu peneliti sampai bikin istilah namanya nomophobia. Nah sekarang apa itu nomophobia? Nomophobia yaitu sindrom ketakutan jika tidak mempunyai atau tidak memiliki akses ke telepon genggam.
Jadi kita itu takut kalau nggak ada HP atau HP-nya itu nggak bisa dipakai. Ini fobia baru buat orang-orang macam kita ini. Balik lagi, berasa resah kalau nggak ada mainin HP dan berasa resah kalau nggak ada gibain orang. Berasa resah kalau nggak ada nyindir mantan hari ini. Dan bener kata ahli, manusia itu makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa memisah ataupun dipisah. Yang jelas harus eksis gitu di kelompoknya. Kalau belum bikin orang lain iri, itu belum puas rasanya. Hal yang berpengaruh di nggak adanya internet itu buat perusahaan-perusahaan gede yang kayak aku bilang tadi. Contoh simpel nih, bank, marketplace, sekolah, pasar, dan masih banyak lagi. Kita udah nggak bisa lagi namanya beli barang dengan cuma gesek kartu. Nggak bisa lagi beli barang dengan HP. Nggak ada lagi kuliah online kayak pandemik sekarang ini. Kalau dipikir lagi ya, untung nih ada internet. Jadi bisa nyelamatin ya sedikit lah pendidikan kita gitu. Bakal banyak banget berpengaruh buat aspek kehidupan kita yang tentunya kita itu belum siap buat ngejalaninya pastilah. Bank-bank pada bangkrut karena nggak kepake lagi gitu loh. Ya buat apa? Yang jadi pertanyaanku, mungkin nggak ini jadi krisis global? Well, who knows? Nggak ada yang tahu. Sekarang, siapa yang nggak butuh internet? Di zaman sekarang ini, hampir dari segala aspek kehidupan kita itu berbasis dari internet. Mulai dari bangun tidur, sampai mau tidur lagi ya, kita benar-benar nggak bisa lepas dari itu. Biasanya jelas nggak baik. Terlalu bergantung sama internet bisa bikin kita mengalami yang namanya FOMO. Istilah FOMO ini terkenal sih, nggak jauh beda dengan nomofobia tadi. Jelasnya takut kudet atau kurang update. Internet membawa kemudahan yang semakin menyulitkan buat siapapun yang ingin lepas darinya. The conclusion is, kebutuhan sekarang kita itu nggak cuma sandang, pangan, papan, tapi juga internet. Well, segitu aja dari aku. Thanks for watching. Hope you enjoy this video. Give thumbs if you like it, subscribe if you love it, and I'm Julian. See you next time. Bye bye. See ya.